Selamat malam teman-teman Jawa Pos Radar Madiun. Selamat datang di Obrol-Obrol Radar Madiun TV. Nah, first time nih ya Mas ya, kita malam hari keluar keluar dari zona nyaman. Kalau beberapa waktu yang lalu pesawat kita juga keluar juga ya, tapi kan pagi buta. Nah, ini malam-malam pertama kali kita keluar, saya dan juga Mas Tegar mau cari yang seger-seger nih. Tapi seger bukan diminum, karena kita bukan di jalan-jalan jajan nih. Seger dipandang mata. Nah, seperti background yang dapat teman-teman lihat nih ya, banyak sekali akuarium di sini. Kita mau ngapain? Betul sekali, kita ada di Jalan Campur Sari Sogaten, Kota Madiun. Di sini banyak banget koleksi aquascape-nya dan juga dijual teman-teman. Jadi buat kalian stay tune aja. Buat kalian yang hobi aquascape juga, stay tune. Kira-kira ada ide-ide baru yang bermunculan atau mungkin mau beli? Kita tanya-tanya dulu sama penjualnya gitu. Ada Mbak Ardiana dan juga Mas Arfian. Ini kakak adik teman-teman ya yang bisnis aquascape di Kota Madiun. Ikuti terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Sapa dulu teman-teman Jawa Pos Radar Madiun. Halo, selamat malam teman-teman. Halo, selamat malam teman-teman. Ini Mbak Ardiana dan juga Mas Arfian nih. Wah, ini banyak banget nih koleksi aquascape-nya ya Mbak ya. Iya. Ini dijual. Iya, Mbak. Dijual. Karena teman-teman lihat dulu di sini. Ini ada apa namanya? The Queen. The Queen. The Queen. The Queen Aquatic. Ini bisa bawa akuarium sendiri, bisa sesuai budget, bisa request size tank, bisa repair setting juga, bisa jasa perawatan home care. Wah, luar biasa. Banyak banget ya jasa yang disediakan gitu di The Queen Aquatic ini gitu. Tapi kita sambil berdiri nggak apa-apa ya. Saya pengen keliling, pengen lihat-lihat koleksinya gitu. Barangkali nanti ada yang kepincut juga. Bisa saya bawa pulang gitu kan lumayan teman-teman ya. Mbak Ardiana dan juga Mas Arfian, ini kira-kira sejak kapan sih sebenarnya bisnis aquascape ini? Ya, ini sejak 3 tahun yang lalu saya mulai merintis usaha ini dengan dibantu kakak saya. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih bisa bertahan di saat masa pandemi seperti ini. Oh gitu, berarti memang lagi ramenya aquascape juga ya gitu. Iya. Saya sendiri punya akuarium, cuma nggak ada kosongan teman-teman ya. Hanya ikannya aja, mungkin sama filter Bisa gitu. bawa ke sini. Bisa dibawa ke sini? Bisa. Gratis? Nanti Mbaknya sekalian belajar. Oh gitu, bonusnya belajar ya teman. Tapi sebenarnya dari mana sih ide menggeluti bisnis aquascape ini? Ini sebenarnya dari pribadi sih Mbak, dari keinginan pribadi. kita. Iya. Ya awalnya sih kita lihat di YouTube kok bagus-bagus gitu. Jadi tertarik, akhirnya buka sendiri dengan keseriusan belajar dan ketekunan. Oh gitu. Terus akhirnya collab berdua ya kakak dan Iya. juga adik gitu ya. Berarti 3 tahun dijalani berdua. Iya, sudah 3 tahun, hampir 4 tahun ini ya, hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun ini, hampir masuk 4 tahun ini di 2020 ya. Iya. Masih tetap berjalan meskipun di tengah pandemi teman-teman. Tapi sebenarnya dalam sebulan atau mungkin sehari bisa menjual berapa biji ini? Monggo, gantian mungkin ya. Kalau sebulan kita bisa sampai 4 sampai 5 settingan akuarium, Mbak. Berbagai macam ukuran. Iya, berbagai macam ukuran dan itu pun juga sesuai requestnya customer. Oh, Jadi gitu. mereka datang ke sini, ada yang sudah bawa akuarium sendiri, ada yang akuariumnya dari sini, terus ada yang minta tema begini. Pokoknya kita melayani sesuai permintaan. Oh gitu, berarti Iya. di sini juga menata aquascape-nya dan juga bisa membuat akuariumnya juga. Bisa. Wah, ini bagi kalian yang hobi juga, langsung tanya-tanya sama Mbak Ardiana dan juga Mas Arfian gitu. Nah, saya penasaran nih, aquascape ini kan, sebelum kita lanjut tentang biaya sih, berapa sih biaya perawatannya gitu.
kasih tahu dulu dong Mbak Ardiana dan juga Mas Arfian bagian-bagian dari aquascape-nya aja. Jadi kita mau menghitung berapa totalnya gitu, total perawatannya gitu. Sambil jalan-jalan boleh? Boleh, silakan Mbak. Ini yang mana nih yang mau dijelaskan bagian-bagiannya nih? Karena banyak banget teman-teman di sini akuariumnya gitu. Ini ya, ini mungkin bisa ini. Ini aku pilih spek tanaman yang gampang perawatannya. Oh gitu. Ini jenis tanamannya sendiri? Ini ada banyak ini. Ada jenis moss, jenis buce palandra, ada jenis anubia. Oh gitu. Ada Jadi filternya juga. Filternya ini yang mana ini? filternya ini. Filter, oh ini belakang Iya. ini ya. Filternya belakang gitu. Kalau yang putih-putih ini apa Mas? Kayak gula Nah, teman-teman ini- ya. Ini ibarat sungai kecil yang sedang Oh mengalir. gitu. Ibarat air terjun ya. Iya. Kalau air terjun kan besar. Oh, oke Oh, oke ini oke. saya Ini setting sungai kecil. kecil. Berarti dalam satu akuarium, aquascape itu berbagai macam jenis tanaman juga ya. Iya. Oh gitu. Oke, baik. Kalau yang bawah sendiri ini, Mas Arfian. Ini saya- media tanamannya. Iya, pakai pasir malang. Jadi kita bisa pakai soil, pasir malang bisa, pasir silika bisa. Yang lebih bagus pakai soil. Ini yang lebih bagus. nutrisinya lebih banyak, iya. Oh, seperti itu. Tapi sebenarnya kan kalau untuk aquascape ini kan sebuah seni ya, Mas Arfian ya dan juga Mbak Ardiana. Ini kan nggak sembarangan langsung menata, Iya. harus memikirkan dulu ide-idenya. Tapi sebenarnya idenya itu dari tiba-tiba muncul atau mungkin ada referensi terlebih dahulu gitu. Kalau saya sih tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul Iya. ya. Tapi kalau untuk idenya pernah cekcok ide nggak sama Mbak Ardiana? Pernah sih. Ini Pernah masalah. Ini persiapan kontes. Itu Oh, kan itu. juga perlu perhitungan yang tepat. Saya bilang sudah kalau jelek loh, apa ini? Gitu. Berarti lebih ke tiba-tiba muncul juga Iya. ya. Tapi sebenarnya tema-temanya itu banyak ya dari aquascape sendiri. Kita bisa melihat ke hutan langsung, jadi kita terapkan di akuarium bisa. Oh gitu. Oke. Saya kan oke. sering main ke hutan. Untuk mencari ide-ide Iya. aquascape. Oh gitu. Kalau selain hutan apa aja, Mas Arfian? Ada sih pegunungan, terus bukit, banyak. Oh gitu. Tapi tadi Mas Arfian dan juga Mbak Ardiana menyampaikan bahwa akan ikut kontes juga. Berarti pernah diikutkan kontes gitu? Sering. Sering juga? Sering. Oh gitu. Yang terakhir ini mau ikut kontes? Yang di Kota Madiun, Oh di Kota Madiun aja gitu. Oke. Paling jauh ikut kontes kemana, Mas Arfian? ke ISR Jakarta. Wow, berarti sudah keluar kota ya. Berarti di samping dijual juga hobi juga, terus diikutkan kontes juga gitu. Sudah beberapa kali ikut kontes gitu. Kalau untuk kontes sendiri yang dilihat apanya sih Mas Arfian? Kalau untuk kontes itu sebenarnya banyak dari segi penilaian, dari desain hardscape, lalu penataan tanaman, Jenis tanaman, habis jenis tanaman, kerapiannya, jadi keindahan warna tanamannya, Oke oke. Isian ikannya mungkin? iya. Oh, seperti itu. Baik, baik. Berarti banyak banget yang perlu diperhatikan ya ketika mengisi aquascape ini. Nah, kalau untuk menata aquascape-nya sendiri biar enak dipandang mata, biar seger gitu dipandang mata, itu ada teknik khususnya nggak sih, Mas? Ada tekniknya. Ada. Jadi seperti kita menggambar ketika pelajaran SD mungkin sudah diajarkan ya. Kita menggambar dua gunung, Oke. terus ada jalannya, Ada sawahnya, ada gubuknya. sawahnya, iya. Itu kan yang biasa disebut diorama. Jadi semakin ke belakang, jadi gambarnya itu semakin kecil. Oh, gitu. Jadi kalau kita menata aplikasikan di sini, kita pilih tanaman yang daunnya yang depan itu agak besar. Oh, gitu. Semakin ke belakang dia semakin kecil. Terus Oh, gitu. penataan ini batu dan kayu itu juga pengaruh. Pengaruhnya sama atau semakin
ke belakang semakin kecil atau Ya, mungkin sama. ada sama Semakin juga ya. besar, semakin kecil. Oh gitu, berarti yang di bagian depan itu pohon-pohon dan juga batu-batu yang Ya, besar, benar. terus semakin ke belakang ini tanaman-tanaman yang kecil Ya. gitu. Oh seperti itu. Kalau untuk perawatannya sendiri, Mas Arfian dan juga Mbak Ardiana, ini sebenarnya sulit nggak sih? Sebenarnya gampang sih Mbak. Yang penting kita rajin water change, ganti air. Itu 40% aja, nggak perlu banyak-banyak. Berarti nggak semuanya diganti airnya Nggak. ya? Oh Sambil gitu. kita bersihin kacanya. Habis itu kita kasih pupuk cair, udah. Oh diberi pupuk juga Iya. gitu. Perlu diganti tanamannya nggak sih kayak gitu tuh? Sebenarnya nggak perlu Mbak. Karena tanaman ini kan harusnya udah hidup terus, nggak gonta-ganti. Oh gitu. Oke, baik. Tapi kalau Kecuali kalau mati. kalau mati baru diganti ya. Oke. Kalau untuk ganti airnya sendiri ini berapa hitungannya berapa hari sekali atau mungkin berapa minggu sekali? Kalau yang bagus itu idealnya 3 hari sekali. Oh gitu. 3 hari sekali 3 berarti hari diganti. Berarti hitungannya bisa seminggu 2 kali ya? Iya. Seminggu 2 kali gitu. Oh, yang harus diperhatikan apalagi ini, Mas Arfian dan juga Mbak Ardiana ketika dalam perawatan gitu? Yang paling perlu penting ini. diperhatikan, kita lihat ini tanamannya. Tanamannya ya? Iya. Lalu biotanya, kehidupan ikannya, ada yang mati apa enggak. Gitu. Oke. Kalau tiba-tiba ada yang mati semua, itu berarti airnya bermasalah. Oh, seperti itu. Iya. Gitu. Berarti perawatannya sebenarnya kalau kita telaten gitu ya, itu lebih mudah juga ya. Oke. Itu ketelatenan memang kalau merawat aquascape. Oh, betul sekali gitu. Karena menata sebuah tanaman dan juga di dalam akuarium gitu, apalagi kalau akuariumnya kecil kan biasanya lebih sulit ya. Lebih sulit, itu perlu keteladanan juga gitu. Itulah kenapa aquascape yang kecil dengan yang besar itu malah lebih banyak mahalnya yang kecilnya. Oh gitu. Rumit dan ininya mungkin lebih mahal-mahal. Oh gitu ya. Berarti ini jenis tanamannya sendiri beli ya? Oh, beli. Kalau untuk jenis tanamannya sendiri di aquascape ini, Mas Arfian dan juga Mbak Ardiana, bisa disampaikan, mungkin bisa gantian nih Mbak Ardiana. Tanamannya banyak sih Mbak. Sebenarnya Oke. kan ini semua berawal dari tanaman darat. Ada sih yang asli sudah di air, ada. Cuman kebanyakan kita yang gampang-gampang itu ya ini pakai moss yang dia tidak membutuhkan cahaya yang banyak dan nggak perlu membutuhkan CO2 terlalu banyak. Oh gitu. Kalau untuk akuarium kecil dan juga akuarium yang besar, sama nggak sih jenis tanamannya gitu? Tergantung konsumennya. Oh, tergantung permintaan gitu. Berarti jenis tanaman yang ditaruh di dalam akuarium itu tergantung permintaan ya. Mau yang mana gitu. Yang paling mahal apa sih jenis tanaman gitu? Yang paling bagus lah. Paling bagus kan harga bawa rupa gitu. Yang paling mahal, paling bagus gitu yang direkomendasikan apa sih, Mas Arfian? Kalau saya dari saya sih ya, saya lebih suka ke ini Buce Palandra. Apa? Buce Palandra. Buce Palandra, sulit juga ya namanya. Itu kenapa? Bagusnya di mana? Dia satu dunia cuman ada di Indonesia. Wah, harganya juga Iya. ini ya. Mahal juga Mahal. ya. Ada contohnya? Ini. Ini nih. Oh, yang ini. Iya. Ini kecil-kecil mahal ya. Buce Palandra gitu. Oh, ini pesen dulu. Kalau tanamannya pesen dulu. Iya. Ini habitat aslinya ada di Kalimantan. Berarti pesen dari Kalimantan gitu. Iya. Paling lama nyampe sini berapa hari? 5 hari. 5 hari ya. Dia tahan. Tahan gitu. Ini tahan berapa lama sih tanaman kayak gini, Buce Palandra, terus jenis tanaman moss kayak gitu tuh? Kalau di pengiriman, Kalau udah sampai udah di akuarium gitu, udah jadi di akuarium. Selama kok Mbak. bisa selamanya. Bisa Ya, tergantung perawatannya. Oh gitu. Bisa selamanya, yang penting perawatannya, kembali lagi ke telaten itu tadi ya gitu. Kalau jenis tanaman udah gitu. Kalau jenis airnya sendiri, ini ada air khusus nggak, Mas, Mbak? Ada sebenarnya. Jadi kita punya alat ukur Oke. itu yang dinamakan untuk mengukur pH, untuk mengukur TDS air, itu sangat pengaruh di dalam kehidupan aquascape. Oh gitu. Berarti apa namanya,
pH-nya juga harus diperhatikan juga gitu. Kalau suhunya? Suhu juga sangat penting. Suhunya sangat penting, oke. Tanaman dia nggak terlalu suka terhadap suhu panas. Oh gitu, berarti semakin dingin semakin bagus ya? Semakin dingin semakin bagus. Biasanya berapa Celcius itu? 4 sampai 26. 24 sampai 26. Kalau di atasnya? Di atasnya dia mati. Oh gitu. Meleleh. Meleleh ya? Iya. Tapi untuk akuarium berbagai jenis suhunya tetap berbagai ukuran suhunya tetap ya 24 sampai 26 Celcius. Iya, tergantung kondisi ruangan, ber-AC atau enggak. Kan Oh sangat gitu. mempengaruhi juga. Ber-AC lebih bagus nanti hasilnya. Oh ber-AC lebih bagus gitu. Kalau ber-AC berarti suhunya cuma 24 kayak gitu tuh ya. Wah itu luar biasa sekali nih, bagus-bagus juga teman-teman, koleksinya banyak, jenis tanamannya juga langsung didatangkan dari Kalimantan karena di Kota Madiun nggak ada ya. Iya. Harus nunggu. Saya penasaran, jenis tanaman satu apa tadi namanya saya lupa, Buce Palandra itu harganya berapa? Berapa ini penyebutannya nih? Gantian teman-teman nggak apa-apa. Kalau untuk Buce Palandra itu jenisnya juga banyak, Mbak. Jadi Oke. harganya juga berbeda-beda tergantung jenisnya. Ada beberapa yang mulai harga kita jualnya per klam gini ya, Mas. Per segini nih saya biasanya Oke, ini ya? Iya, segini nih saya biasanya jual itu sampai 40.000. Oh gitu. Tapi ada jenis lain yang segini juga sampai ratusan bahkan ada jutaan. jual juga. Jual juga. Tergantung permintaan customer Iya. lagi ya. Wah oke. Tapi Tergantung customer budgetnya mau buce yang mau berapa gitu. iya. Oke, berarti Tapi kembali kalau sesuai budget. dari di sini, kalau setting ke sini kita spesialis pasti menyarankan kasihnya tanaman buce, Mbak. Buce yang paling Iya, bagus itu yang tadi paling ya. bagus. Oke. Tapi kebanyakan ini permintaan dari customer yang jenis apa? Dari Buce Temanya? Palandra. Dari Buce Palandra. Kalau buce itu biasanya buce mini. Yang paling laris sekarang buce mini. Buce mini Iya, itu ya. karena mereka temanya sekarang tema bonsai, Mbak. Jadi ditanam di kayunya itu kan kelihatan kecil-kecil. Kalau yang gini mungkin kebesaran, jadi mereka pakainya yang mini-mini kecil gitu. Oh gitu. Berarti sejauh ini permintaan customer paling banyak yang tema bonsai. Iya, tema bonsai. Wah, yang tema bonsai dan ini lebih disarankan Buce Palandra gitu. Iya. Kalau kalian mau pesen juga langsung aja datang ke Mbak Ardiana dan juga Mas Arfian ini. Kalau untuk ini Mas Arfian, jenis ikannya berpengaruh nggak sih? Iya, sangat berpengaruh. Karena Bias- kalau kita kasih ikan yang besar-besar kan juga nggak cocok di Oke. akuarium. Akuarium segini kecil segini teman-teman ya, kecil ditaruh ikan arwana pasti Iya. nggak cocok juga ya gitu. Biasanya jenis ikan apa sih yang ada di aquascape? Kalau kebanyakan sih jenis tetra. Jadi tetra itu ada neon, ada red nose. Oh gitu gitu. Jadi ikan yang kecil-kecil. Oh gitu. Kalau ikan yang kecil-kecil terus diisi ikan yang mungkin ukuran segini ya, ukuran sedang gini nggak dimakan? Enggak, tergantung jenis ikannya. Kalau jenis ikan koi, ikan mas kan dia doyan tanaman. Oh doyan tanaman. Oh gitu ya. Oke. Jadi pemakan tanaman juga ya. Siap. Oke. Tapi sesuai permintaan lagi ya sama customer maunya ikan apa aja gitu. Yang paling banyak permintaannya apa sih? Neon itu tadi ya. Neon terus banyak banget sebenarnya, saya sendiri juga nggak hafal, saya taunya cuma cupang teman-teman ya, karena saya punya cupang di rumah, ikan cupang banyak di rumah. Berarti kalau pesennya dari customer sudah sama ikannya bisa? Iya, bisa. Gitu. Sudah Oh, sama ikannya. Kita jualnya tetap satu set kok. full set ya? Iya full set, Tetap bisa satu sekalian set. mejanya langsung bisa. Kita juga produksi dari bawah, mejanya iya, akuariumnya iya. Oh gitu, Sudah jadi lengkap. full set itu saya kira cuma akuarium dan juga isinya aja, ternyata bisa mejanya teman-teman ya. Iya. Semuanya buat sendiri. Iya, buat sendiri. Wah, Kita produksi sendiri. Tapi kalau misalnya customer minta nggak usah pakai ikan nggak apa-apa dong ya? Nggak apa-apa. Oke, baik. Untuk ini jenis ikan kan juga berpengaruh juga ya dalam mengisi keindahan sebuah aquascape gitu. Tadi cara merawatnya seperti yang Mas Arfian dan juga Mbak Ardiana sampaikan, bahwa harus mengatur suhunya, pH-nya juga biar airnya nggak mati, ikannya nggak mati, tanamannya nggak mati. Tapi kan tadi juga ada bagian-bagiannya kayak filter, terus lampu LED juga gitu.
kalau untuk filternya sendiri terus lampunya sendiri itu juga berpengaruh nggak sih? Berpengaruh Mbak. Kalau akuarium besar itu tentunya filternya juga semakin besar juga. Oh gitu. Untuk lampu itu wattnya juga berpengaruh Mbak. Kalau akuariumnya kecil, wattnya besar, itu nanti efeknya tanamannya bisa gosong, bisa terus beralga juga bisa. Oh, kepanasan ya. Iya. Jadi kering juga gitu. Tapi kalau untuk filter ini yang disarankan untuk aquascape seperti apa? Filter yang paling bagus ya pakai kanister ini. Ini Oh, gitu yang besar. yang ini ya, besar ini. Yang ini. Oh, yang ini nih. Iya, yang ini Ini nih. tabung teman-teman ya. Oh, ini yang paling bagus disarankan untuk ini Iya. gitu aquascape-nya. Oh. Jadi tambah lagi jernih. dia. Oh, cepat Iya. jernih juga. Iya. Oh, gitu. Tapi ada juga pertanyaan ini yang banyak dikeluhkan ini sama mungkin teman-teman yang hobi aquascape. Airnya itu sering keruh, bukan keruh sih sebenarnya, menguning gitu. Menguning itu dikarenakan filternya atau mungkin dari tanamannya atau gimana? Ya, kalau akuarium cepat menguning, Mm-mm. itu biasanya dia sirkulasinya nggak tepat. Bisa filternya kurang bagus, Oh gitu. juga bisa dari efek kayu. Oh dari efek kayunya Iya. juga bisa gitu. Terus kalau misalnya dari efek kayu ini yang paling bagus pemilihan karakter kayunya seperti apa, Mas? Kalau kayu sih relatif ya Mbak. Kita sebenarnya bisa pakai kayu biasa, cuman yang bagus yang disarankan biasanya pakai kayu rasa mala. Oh gitu. Ini juga pesen juga ya. Iya, pesen dari pemburu. Dari pemburu juga. Tapi kayunya itu sering dikeluarkan, dibersihkan atau mungkin udah gini aja? Kalau bersihkan kan dikeluarkan nggak bisa, jadi bersihinnya dari dalam pakai sikat kecil itu. Oh iya, karena udah dilem ya? Iya, Karena udah dilem juga gitu. Berarti lemnya nggak, kalau lemnya banyak itu berpengaruh nggak sih? nggak Enggak berpengaruh. ya? Tapi secukupnya aja Ya. gitu. Terus kayu yang nggak mudah lapuk itu, Mas? Jenis apa itu kayu yang nggak mudah lapuk di aquascape? Iya, rasa malah. Pelat. Apa tuh? Batu itu. Oh, kopi. Iya, kopi. Kopi? Iya, kayu kopi. Oh, kayu kopi itu berarti nggak mudah lapuk juga ketika di air gitu ya, gitu. Nah, ini juga nih yang sering dikeluhkan juga nih. Yang tadi sempat tadi saya sebenarnya udah ngobrol-ngobrol juga sedikit gitu yang sempat dikeluhkan tadi kan juga airnya menguning. Itu bisa berpengaruh dari filternya juga bisa, terus kayunya juga bisa. Ada juga yang di tanaman itu ada alga coklat itu namanya brown alga. Itu sebenarnya kenapa itu? Brown alga itu muncul karena lepasnya nutrisi yang nggak diserap tanaman. Oh, gitu. Jadi kalau teman-teman akuariumnya kena brown alga itu bisa pakai dimasukin keong, bisa pakai ikan alga eater atau CAE itu biasanya. Oh gitu, keong juga bisa ya tentunya. Iya. Berarti itu cara menanggulanginya bisa dimasukkan keong, Iya. memakan alga teman-teman ya. Keongnya ukuran kecil. Ukurannya Oh ini ada teman-teman iya. ini. Oh kecil ya, Kecil, Kak. kecil. Tapi nanti bisa bersih sendiri. bisa. Itu ibarat office boy. Office boy, Iya. office boy-nya akuarium gitu. Oh gitu, ini jadi diberi keong gitu secukupnya atau mungkin sebanyak-banyaknya sih, Mas kayak gitu tuh. Sebanyak-banyaknya nggak apa-apa sih. Karena semakin banyak kan semakin bagus. Oh gitu, semakin banyak semakin bagus dan juga cepat bersihnya, Cepat bersihnya. gitu. Oh gitu, jadi brown alganya cara menanggulanginya bisa pakai keong teman-teman ya. Keong yang kecil-kecil segini teman. Keongnya beli di sini. Di sini juga menyediakan banyak ya, jadi nggak cuma ikannya, nggak cuma tanamannya, nggak cuma akuariumnya, mejanya, tapi keong juga dijual di sini ya. Tapi bisa full set itu tadi ya? Iya, bisa. Full set. Sekalian minta dong keongnya biar akuariumnya Lengkap bersih. sama keongnya kok Mbak nanti. Oh sudah lengkap. Oh gitu, biar nggak bermunculan alga coklat yang mengganggu gitu, karena memang mengganggu pemandangan ya. Iya. Ya Mas ya, untuk apa kalau ada alga coklat itu. Kalau untuk ini biasanya kan juga ada daun-daunnya gitu yang bolong-bolong. Iya. Kalau ini kan mungkin tanamannya daunnya nggak begitu kelihatan ya kalau yang tadi ya. Kalau yang kayak gini, kecil-kecil kayak gini, ada juga yang gede-gede kayak gini nih. Ini kayak gini ini kan juga ada yang bolong-bolong gitu. Itu sebenarnya kenapa? Itu bolong karena kurang karbon dioksida. Oh gitu. Terus cara
menanggulanginya biar nggak bolong-bolong itu gimana, Mas? Biar nggak bolong, rajin ganti air dan pasang itu tabung karbon dioksida CO2. Oh gitu, tetap ya sering ganti air tapi nggak semuanya 40% Iya. itu tadi. Oke baik, sering Cahaya ganti. juga mempengaruhi. Oh cahaya juga mempengaruhi. Cahayanya gimana ini yang mempengaruhinya? Semakin cerah atau mungkin? Semakin cerah sebenarnya semakin bagus. Hmm. Cuma nanti efeknya dia sering keluar alga. Oh gitu. Oh kalau semakin cerah tambah sering keluar alga. Iya. Alga yang coklat itu tadi. Alga coklat. Oh gitu, berarti sedang-sedang saja gitu ya. Harus pas gitu. Nah, ini saya juga penasaran nih. Ini kan di bawah juga ada media tanamannya. Media tanaman sendiri yang bagus itu seperti apa, Mas? Mbak? Sebenarnya kalau media yang bagus itu pakai soil, Mbak. Kayak soil. Iya, cuman karena biasanya customer itu mintanya low budget. Oke. Jadi Oh, kita budget. iya, jadi kita biasanya kasih pasir malang aja. Dan untuk soil itu memang cenderung lebih mahal ya dari pasir malang, hampir 50% harganya. Itu soil lebih mahal ya? Iya, lebih mahal. Oke, itu soil belinya per ini ya? Tetap per kilo. Per kilo. Oh, per kilo. Iya, kita jual per kilo. Tapi di kota ada nggak? Oh, ada contohnya. Ada ya? Oh, ini. Ini berapa kilo ini? Ini 1 kilo. Ini 1 kilo, ini soilnya teman-teman ya. Nah, ini soilnya pasir malangnya yang ini. Iya. Ini sama sebenarnya ya? Beda. Media, oh Beda, media Mbak. tanaman. Beda. Maksudnya media tanaman sama-sama media Iya, tanaman iya. kan gitu. Ini dari pasir, kalau ini dari tanah. Oh gitu, yang bagus yang soil ini. Yang soil. Oh gitu, cuma kembali lagi ke selera dan juga Iya, ini ya budgetnya. budget juga ya. Iya. Oke baik. Itu kalau di total itu berapa Mbak per aquascape-nya ini? Kalau aquascape-nya akuariumnya ukuran 40-30 mungkin segitu, kurang lebihnya 1 juta, di bawah 1 juta. Mbak. Itu sudah full set. Iya, Full set. sudah ada lampunya, sudah ada filternya, sudah ada ikan sama keongnya juga. Oh gitu. Ikannya berapa ekor? Berapa jenis? Atau mungkin gimana? Kita kasihnya 1 jenis aja, Mbak. Oh gitu. Karena lebih bagus kan kalau 1 jenis ini terlihat lebih bagus. Oh iya sih benar-benar juga Kalau sih. campur-campur kurang sip nanti. Kurang sip nanti ya. Per 40 tadi ya, 40 Iya, 40 itu 1 juga tergantung jutaan. temanya juga sih, Mbak. Oh gitu, berarti tema Iya, juga mempengaruhi. mempengaruhi. Dia minta jenis tanaman apa itu juga mempengaruhi. Juga mempengaruhi, gitu. Tapi dari kitanya itu selalu menawarkan budgetnya berapa, terus nanti kita tawarkan kalau misalkan dikasih tema segini, tema ini habisnya segini. Oh Nah, gitu. seperti itu, Mbak. Karena penawaran memang kita. kembali lagi ke kerumitan tanaman itu tadi Iya. ya. Tadi juga Mbak Ardian menyampaikan bahwa yang kecil itu biasanya juga harganya lebih mahal, Lebih mahal daripada yang daripada besar. yang gitu. besar. Berarti 1 juta itu yang biaya paling murah untuk Iya, dikeluarkan. di bawah 1 gitu. juta yang paling murah dengan biasanya tema bonsai. Tema Tema bonsai itu kita sudah isinya pakai buce palandra. Oh sudah pakai buce palandra, Iya. yang paling bagus itu tadi Iya. ya. Kalau yang paling mahal gitu, Yang yang paling mahal harganya berapa ini? kalau Barangkali nih ada yang mau nih pesen yang paling mahal. kalau yang paling mahal itu tanaman bucenya mungkin agak high class. Oh, Mbak. agak high class. Jenisnya ya? Jenisnya. Mungkin kita bisa kasih yang jenis variegata, itu kan lebih mahal. Oke. Itu bisa sampai 5 juta minimal. Wow. Ukuran akuariumnya tergantung juga ya, tergantung jenis tanaman, Iya, tergantung tema juga. itu 5 juta teman-teman. Tapi kalau hobi kan nggak apa ya? Nggak memandang harga. Oh, betul sekali nggak memandang harga gitu. Nah ini The Queen Aquatic ini Iya. omsetnya 1 bulan atau mungkin hitungannya tahunan berapa nih? Bocoran sedikit aja. Kalau bulanan kita bisa 10 sampai 20, Mbak. Wow. Sebulannya. Luar biasa sekali karena memang Rumi juga, terus jenis tanamannya nggak ada di Nggak Kota ada di Madiun Kota juga, Madiun, iya. harus pesen juga. Iya itu tadi harga bawa rupa Iya. teman-teman ya. Nah ini terakhir Mas Arfian dan juga Mbak Ardiana. Ini kan dilihat dari jenis perawatan, terus pemilihan media tanaman, pemilihan tanamannya sendiri, ikan. Ini kan juga harus memiliki ketelatenan gitu. Sebenarnya
tips untuk pemula nih, kalau mau aquascape itu apa aja sih? Tips. Nah, ini nih tipsnya nih, biar telaten nih. Tips buat pemula sebenarnya yang pertama itu niat ya, Mbak. Oke. Mm-mm. Niat itu Niat pasti ya. Pasti. Yang kedua kita lihat kemampuan dana kita. Oke. Ketika kita melihat dana mencakupi untuk apa? Aquascape yang berukuran, bagus. yang bagus. Nah, itu lebih baik kita bisa kok cari di bahannya di hutan sendiri atau di sungai, itu bisa. Oh, gitu. Oke. Yang kedua pemilihan lampu. Lampu itu sangat penting. Kuncinya aquascape, dia kan gantinya cahaya matahari. Jadi jangan lupa pakai lampu. Gitu. Lampunya yang warna-warni itu juga berpengaruh. Iya, berpengaruh pada warna daun. Oh, yang paling bagus putih gini aja atau mungkin berwarna-warni kayak dugem teman? Kalau yang bagus diskotik itu gitu. berwarna-warni. Oh, yang bagus Iya, berwarna-warni. warna daun Oke. lebih muncul. Oke, baik. Nah, terus tipsnya apa lagi nih? Iya. Nah, apa lagi? Banyak pasti nih ya untuk pemula sampai yang sudah pengalaman aja bingung teman. Karena memang banyak, mungkin dari jenis tanamannya, pemilihan tanaman atau mungkin pemilihan Pemilihan ikan. tema, Mbak. Oke, baik. Kalau pemilihan tema itu untuk pemula biasanya mungkin saya sarankan untuk tema natural aja. Karena biasanya ada yang kesini udah bawa akuariumnya, sudah bawa kayu-kayunya, dia tuh pengen tema yang hutan-hutan, jungle seperti itu. Oke. Nggak bisa buat. Oh, gitu. Ya, karena kan kalau jungle kayu bawahnya harus ada batunya ya, Mbak. Dia nggak bisa gabung-gabungin. Jadi Oh, terus gitu. dibawa sini. Nggak bisa Oh, bikin. Nah, mendingan kalau pemula nih bikinnya natural seperti ini. Natural aja. seperti ini gitu. Iya. Tapi natural aja tetap bagus ya, Mbak Iya, ya. tetap view-nya. Enak dipandang mata gitu. Oke. Iya, itu kalau pengalaman saya selama ini itu buat pemula pasti gitu. Kesusahan dalam tema yang diinginkan. Oh, gitu. Emang biasanya pengennya tema Pengennya ini yang tapi ini, tapi ternyata dia- nggak bisa menyatukan gitu. Oke. Kalau untuk ikannya sendiri perlu diperhatikan nggak itu, Mbak? Perlu, Mbak. Kalau baru bikin Kalau itu baru pemula. baru pemula itu ada kan ya yang pengennya langsung dikasih ikan. Aquascape-nya jadi langsung beli ikan. Kalau saran saya mending nunggu dulu 1 minggu. Kalau Oh, pengen gitu. buru-buru ya nunggu dulu 3 hari lah buat airnya stabil dulu. Oh, gitu. Berarti ketika akuariumnya jadi diisi tanaman-tanaman nggak bisa langsung dikasih ikan ya? Iya, Mbak. Harus nunggu 3 sampai 1 minggu dulu. Oh, gitu, biar airnya stabil Stabil gitu. dulu. Tapi Mbak, biasanya ada nih yang bawahnya media tanamannya itu kerikil-kerikil yang warna-warni, kerikil yang putih kayak coklat itu. Mbak. Yang Itu kan zaman dulu itu kan, Mbak. Iya, itu bisa sebenarnya atau mungkin bagusnya Bisa, media Mbak. tanaman gini. Tetap bisa. Oh, gitu. Tapi mungkin nutrisinya yang kurang Oh, nantinya. seperti itu. Iya. Oh, gitu. Jadi buat hobi nih, pastikan kalian tips dari Mbak Ardiana dan juga Mas Arfian ini kalian perhatikan karena memang sebenarnya nggak mudah ya. Iya, Sebenarnya nggak sulit gitu. Sebenarnya nggak sulit gitu. Tapi kalau udah telaten, kita pasti semuanya jadi mudah gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Arfian dan juga Mbak Ardiana sudah diperbolehkan berkunjung ke sini. Kita melihat penyegaran mata juga gitu. Mohon maaf mengganggu malam-malam, kita grebek rumahnya. Kita mau melihat aquascape-nya karena banyak banget jenis ikannya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang mau lihat-lihat dulu boleh ya Mbak ya, lihat-lihat dulu. Terus atau mungkin langsung pesen. Ini boleh langsung saja datang di The Queen Aquatic gitu di Jalan Campur Sari Gang 3. Gang 3, teman-teman, Sogaten, Kota Madiun. Jadi RSUD Kota Madiun itu lurus ya? Iya, ke utara 500 utara. meter, nanti masuk ke timur ada tulisannya Campur Sari 3. Nanti sudah ada neon box-nya. Sudah ada neon box-nya, Iya, kalian lihat kelihatan ke dari sisi jalan. kiri gitu.
Kalau dari selatan dari sisi selatan, kanan. oh dari selatan sisi kanan ya, sudah ada banyak akuarium, yaitulah rumah Mbak Ardiana dan juga Mas Arfian, bisnis aquascape. Terima kasih banyak sekali lagi, sehat terus dan juga sukses selalu untuk bisnis aquascape-nya. Mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman yang lainnya gitu. Baik, terima kasih banyak teman-teman Jawa Pos Radar Madiun sudah bergabung di kesempatan kali ini. Jangan sampai lupa untuk like, comment, subscribe dan share di seluruh sosial media kalian agar teman-teman kalian bisa mendapatkan informasi-informasi yang menarik di channel Radar Madiun TV. Saya Mas Devi bersama dengan Mas Arfian dan juga Mbak Ardiana mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.